Hari masih terbilang pagi, namun kesibukan sudah mulai tampak di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Puluhan drum dan nampan makanan diturunkan dari sebuah truk, lalu disambut dengan sigap puluhan pekerja. Hari ini, seperti hari sebelumnya, para pekerja dan relawan ini bersiap menyajikan makanan bagi pasien maupun relawan yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tidak tanggung-tanggung, jumlah makanan yang disiapkan rata-rata mencapai 16.000 box per hari. Ini belum termasuk makanan tambahan, seperti makanan ringan dan lainnya. Jumlah ini sebenarnya jauh menurun. Pada puncaknya, dapur Wisma Atlet ini pernah menyiapkan hingga 24.000 box makanan setiap harinya. Untuk menyiapkan belasan ribu makanan ini, pihak Wisma Atlet menugaskan 41 tenaga ahli gizi yang dibantu 300-an tenaga lainnya. Mereka bekerja secara shift selama 24 jam penuh. Pasalnya, makanan yang akan disajikan harus disiapkan sejak 4 hingga 6 jam sebelumnya. Seperti saat ini, makanan yang sudah dimasak di perusahaan catering yang ditunjuk dibawa ke dapur untuk dilakukan pengemasan. Untuk memastikan keamanan dan kebersihan makanan, para pekerja diwajibkan mengenakan masker, sarung tangan, hingga penutup rambut. Dari tabel ini kita bisa melihat berapa banyak porsi yang harus disiapkan oleh Wisma Atlet bagi kebutuhan tenaga kesehatan maupun pasien yang dirawat di sini. Dan seperti yang Anda bisa lihat, jumlahnya mencapai 16.000 porsi pada hari ini saja. Dan dari jumlah tersebut, harus disiapkan juga beberapa porsi lainnya bagi pasien yang memang memiliki kebutuhan khusus, seperti misalnya mereka memiliki diet khusus, memiliki penyakit bawaan, dan yang lain sebagainya. Dan di sini sudah bersama saya adalah Letkol Tri Hartono, sebagai Kepala Layanan Gizi dari Rumah Sakit Wisma Atlet. Pak, Bagaimana? kesibukannya apa Pak sebenarnya Pak yang dilakukan di sini Pak? Baik, jadi kami sebagai ahli gizi itu utamanya ada 3 peran utama di sini. Yang pertama berkaitan dengan food service, kemudian kedua dengan PAGT itu proses asuhan gizi terstandar itu dilakukan di zona merah di tower, dan yang ketiga dengan litbang gizi, litbang gizi sederhana begitu. Oke. Terus terkait dengan food service, ini ada beberapa aktivitas yang kita kerjakan. Jadi kita di sini memberikan pelayanan makan, pertama untuk tenaga kesehatan, kedua kita memberikan pelayanan untuk pasien dengan kategori tanpa komorbid, dan kedua dengan pasien dengan kategori yang komorbid. Ini diberikan diet khusus. Di samping itu kita juga melakukan di food service ini melakukan pengendalian keamanan dan mutu makanan. Screening dan assessment ini artinya begitu si pasien masuk, dia akan ditanya dulu penyakit bawaan atau ada alergi atau enggak begitu? Ya, betul. Jadi setiap pasien yang masuk ini 1 kali 24 jam ahli gizi akan visit melakukan screening. Artinya lalu melakukan assessment begitu. Dari sini akan diketahui apakah pasien itu beresiko malnutrisi, apakah dia datang dengan malnutrisi, ataukah ada dia di kondisi medis tertentu. Nah, ini untuk menentukan adjustment preskripsi diet yang tepat. Nah, nanti kita kolaborasikan dengan dokter dan perawat yang menangani pasien tersebut. Selain makanan dari perusahaan catering, Wisma Atlet juga memiliki dapur untuk memasak makanan khusus. Makanan khusus ini biasanya diberikan bagi pasien yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti misalnya, pasien dengan penyakit bawaan. Makanan yang sudah diterima dan dikemas pun tidak langsung bisa dibagikan kepada pasien atau tenaga medis. Para ahli gizi di Wisma Atlet harus memeriksa kandungan gizi dan keamanan makanan yang akan dibagikan. Bahkan, pemeriksaan gizi dan keamanan makanan di Wisma Atlet ini setara dengan pemeriksaan yang dilakukan untuk presiden. Hal ini menjadi penting lantaran makanan adalah salah satu cara meningkatkan imunitas untuk melawan penyakit COVID-19. Jadi kalau misalnya kita ngomongin makanan, sudah pasti makanan adalah faktor yang paling penting. Karena tanpa makanan pun obat tidak bisa didistribusikan dalam tubuhnya dengan secara maksimal seperti itu. Dan makanan pun kan kita tahu bahwa COVID saat ini juga masih simpang siur bagaimana terkait vaksin, obat dan sebagainya. Sehingga makanan adalah salah satu kunci utama untuk saat ini bagaimana proses infeksi tersebut bisa disembuhkan dan meningkatkan sistem imun dari pasien itu. Menyaksikan masifnya tugas yang berurusan dengan perut ini tentu mengundang decak kagum. Tanpa kenal lelah, para relawan dan ahli gizi bekerja terus-menerus sejak pandemi COVID melanda negeri ini pada Maret lalu. Kuncinya adalah kebersamaan, dan satu adalah mereka betul-betul menyadari bahwa betapa pentingnya ini kita mensupport teman-teman atau pasien-pasien yang kita layani, sehingga dengan semangat itu tentunya mereka betul-betul menyiapkan dengan baik. Dan sampai saat ini saya lihat mereka tetap merasa fresh gitu ya, tetap merasa
senang gitu untuk memberikan pelayanan gizi yang baik itu dari unsur mereka di petugas-petugas di dapur dan juga unsur mereka yang menilai gizinya dari teman-teman unit gizi di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Pandemi COVID-19 sendiri belum menunjukkan tanda akan berakhir. Dengan demikian, para relawan dan petugas di Wisma Atlet ini masih akan terus bekerja, memenuhi pangan dan gizi para pasien dan tenaga medis. Namun, kita semua bisa ikut berpartisipasi meringankan beban kerja mereka, yaitu dengan memutus penyebaran COVID-19 dengan cara menjalani protokol kesehatan yang benar. Iwan Hermawan, Softan Herdiagama, Jakarta.